Ya, wasyu'ara. Problemnya di mushaf itu diterjemahkan dan para penyair itu problemnya. Lalu orang ngaji dari terjemah, nggak belajar ilmunya. Yang repot lagi baca terjemah berfatwa, itu problem. Saya belum bicara sanad loh. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya, ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ibnu Hajar menyambungkan itu, mencari 15 rawi, tetap tidak ketemu satu. Nah saya sampai situ ngajinya. Di kitab mana ditemukan nih kitab ini nih? Fiqhul ghina wal musik fi dhawil Quran was sunnah, fikih lagu dan musik dalam timbangan Quran dan sunnah, lengkap di sini. Assalamualaikum ikhwan fillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan klarifikasi Ustadz Adi Hidayat tentang hukum musik dan pernyataannya yang menyebut bahwa surah Asy-Syu'ara adalah surah pemusik. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang penjelasan Uwah tentang pengertian musik dan syair. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum musik yang akan dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dipakai ini turun ayat merespon. Respon tertingginya apa? Ketika banyak mereka menyerang dengan karya, dengan lagu, musisinya pada nyerang, turunlah Asy-Syu'ara itu. Surah ke-26. Khususnya dari ayat 224. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Turun dari ayat 224 itu. Ya, wasyu'ara. Problemnya di mushaf itu diterjemahkan dan para penyair itu problemnya. Lalu orang ngaji dari terjemah, nggak belajar ilmunya. Yang repot lagi baca terjemah berfatwa, itu problem. Nih buat ngetes nih begini. Apa artinya Iqra? Bacalah. Wahyu pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba buka Quran surah 96 ayat 1, lihat terjemahan, bacalah. Sekarang buka Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Iqra dengan utslu katanya beda nggak? Beda, terjemahannya sama. Yang satu bacalah, yang satu lagi pun bacalah. Silahkan cek. Kalau katanya beda, kenapa kok bisa terjemahannya sama? Dibaca terjemahan, kalau ngajinya pakai terjemah nggak akan ketemu. Iqra, utslu itu beda. Kalau iqra dari qiraah, qara'a yaqra'u qira'atan iqra. Asal katanya membaca tanpa menuntut memahami, yang penting baca. Nah ikhwan fillah, karena kita di video sebelumnya sudah tahu bahwa syair dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan syair dalam bahasa Arab, maka menerjemahkan Asy-Syu'ara sebagai surah penyair saja itu kurang tepat ikhwan fillah. Ustadz Adi Hidayat juga membahas tentang hadis yang biasa dipakai oleh orang-orang yang macam-macam, yang penting dapat lirik, dapat inspirasi. Tuh. Apalagi kalau pakai alat. Kalau musisi sudah pakai alat, pakai macam-macam yang tadi itu, dibawanya ke khamriyat. Udah pasti tuh, kalau sudah pasti mabuk, pasti zina. Dulu begitu jahiliyah, saya tidak bahas yang sekarang ya. Bahas yang dulu. Kalau musisi dulu sudah bahas pakai lagu, pakai alat, pakai macam-macam ma'azif, dan kumpul-kumpul, itu sudah pasti. Minum-minum itu pasti. Zina itu pasti, makanya disebut malahi. Turunlah hadis Nabi. Ya, akan ada orang yang menghalalkan sutra, pernah dengar itu? Ya, kemudian ma'azif, ujungnya ma'azif. Apa itu ma'azif? Alat-alat musik yang melalaikan yang malahi. Makanya tafsirnya ayat al-malahi gitu. Ditafsirkan ke situ, itu gabungan satu konteks, satu gabungan. Ya. Harir itu kan diharamkan, laki-laki nggak boleh pakai sutra, gitu kan? Kemudian ma'azif, kok bisa digabungkan ke situ? Zina kan jelas haram, itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Kok bisa Nabi menyampaikan akan ada yang menghalalkan, zinanya halal, ya kan? Kemudian apalagi pakai sutranya halal. Kemudian ma'azif, alat-alat musik nyanyian digabungkan, itu wawunya tafrik atau ma'iyah? Tanya dulu tuh. Kalau tafrik bedakan satu-satu, ketika dibedakan hukumnya beda. Kok bisa dosa yang ini disamakan dengan zina? Zina itu kan kabair. Sedangkan musik, ulama yang mengharamkan pun itu haramnya haram shaghair. Kok bisa digabungkan? Maka ulama menyimpulkan disatukan nih, maksudnya nyatu. Apa maksudnya nyatu itu? Kalau orang sudah datang ke satu tempat yang di situ ada alat-alatnya sambil berkumpul perempuan dan sebagainya, pakai pakaiannya bagus, mabuk-mabuk, kumpullah tiga itu. Ya kalau sekarang maaf ke diskotik tuh, yang nyanyi-nyanyi lagu-lagu dan sebagainya, kumpul semua kan, pakaiannya kan nggak mungkin pakai pakaian baju koko begini. Ya pakaiannya pasti aneh-aneh, datang ke situ pakaian perlente, gitu kan? Lalu lenga-lenga macam-macam lah gitu ya, musik kan ada kan? Udah itu kan zina, benar nggak hadisnya?
Benar, dan marak sekarang itu maksudnya. Saya belum bicara sanad loh. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya, ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ibnu Hajar menyambungkan itu, mencari 15 rawi, tetap tidak ketemu satu. Nah saya sampai situ ngajinya. Di kitab mana ditemukan nih kitab ini nih? Fiqhul ghina wal musik fi dhawil Quran was sunnah, fikih lagu dan musik dalam timbangan Quran dan sunnah, lengkap di sini disampaikan. Cuma mau baca nggak? 222 halaman lebih. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan mana musik yang boleh dan mana musik yang tidak diperbolehkan. Ustadz Adi Hidayat juga menantang bagi mereka yang mengharamkan musik secara mutlak, beranikah mereka mengharamkan lagu kebangsaan Indonesia Sampai dalilnya. Raya? Nah maka ketika situasi ini ada, Nabi mengatakan haram, ini haram. Yang tadi sahabat-sahabat Nabi itu ngeluh, gimana kami statusnya ya Rasulullah? Muncullah ayat 227, illal ladzina amanu. Kecuali para musisi yang beriman. Musisi itu bahasa sekarang yang saya sampaikan. Kecuali yang beriman, beramal soleh, wadzakarullah, ingat Allah, wantasara min ba'di ma dzulimu, menolong agama dan sebagainya. Itu dibenarkan oleh Quran yang bilang Allah, bukan Adi Hidayat. Gitu. Maka di copy paste jadi nasyid-nasyid. Wantasoro itu siapa di antara mereka yang hamasah, yang membela Nabi dalam parade perang, ada defile itu. Defile itu ada lagunya, ada iramanya, ada himne. Lagu kebangsaan itu, siapa yang berani bilang lagu kebangsaan bid'ah haram itu? Coba. Coba bisa nggak berfatwa? Indonesia Raya haram hukumnya. Ayo bicara coba. Berani ya? Konsisten dong. Ayo. Kopassus punya himne tuh. Himne komando. Sikap dan tegap, waspada dan wibawa. Saya bimbing Kopassus loh, gini-gini juga. Coba bilang haram. Ya, gimana menempatkan itu? Gimana menempatkannya? Maka ulama melihat. Hadisnya bagaimana? Ini di halaman 61-62 diruntut di sini sahabat-sahabat Nabi mana yang bahkan sering mendengarkan lagu itu. Jenis lagunya apa? Diruntut. Oh, pernah dipakai saat pesta pernikahan, bahkan rebana dipukul. Oh, ini pernah ada, bahkan ada beberapa sahabat yang ada orang budak sedang main gitar itu, lalu melakukan, didengarkan oleh dia. Sampai yang satu komen, ya, dijawab apa? Lihat dulu, sampaikan dikasihnya begini. Ini lengkap di sini dialogkan. Dengan kitab-kitabnya, sumbernya di mana dan sebagainya. Lebih daripada 70 orang yang fiqh di sini menyebutkan. Tapi yang mana? Yang haram juga ada. Yang bolehnya seperti apa? Supaya apa dijelaskan ini? Supaya ngerti. Jangan sampai terjebak pada yang haram. Jangankan yang pakai alat, yang tidak pakai alat pun kalau memalingkan dari ketaatan pada Allah, haram hukumnya. Antum tahu ada di masa sahabat orang munafik itu baca Quran dihukumi haram oleh ulama. Bahkan Quran. Kenapa? Karena dia saking bencinya dengan Nabi Muhammad, pura-pura masuk Islam, dia munafik, dan Anda bayangkan dia hafal dari Al-Quran dan jadi imam. Jadi imam, hafal Quran loh. Nah, ikhwan fillah, musisi yang dimaksud Ustadz Adi Hidayat tadi adalah penyair-penyairnya Nabi ya ikhwan fillah. Jadi kalian jangan salah paham. Karena mereka juga menciptakan irama dan nada-nada yang indah di dalam syairnya. Ya, saya tidak menyukai perdebatan, kegaduhan macam-macam. Karena gini, kalau orang sudah gaduh, dijelaskan pun tidak akan terima. Sudah bid'ah aja katanya. Jadi ada seorang psikolog tuh, William James namanya, mengatakan begini, kalau orang datang menerangkan yang baru dan dalam, dan orang belum terbiasa, dia akan menolak. Dia katakan nggak benar itu. Setelah datang bawa dalil, nanti lain lagi. Oh nggak juga. Ya, nanti setelah diterangkan secara detail, nanti lain lagi. Memang seperti itu kok biasanya. Gitu. Tapi tetap tidak mau terima. Jadi makanya kita ngaji tidak harus dengar persepsi orang dan jangan jatuhkan orang. Nggak usah celah orang. Yang penting paham hukum. Nanti sikapnya bagaimana masing-masing memilih, kan tidak boleh memaksa. Fadzakir innama anta lasta alaihim. Tapi kita punya sikap. Saya sampaikan pada Anda, kalau Anda nggak ada di dunia musik, nggak usah masuk ke situ. Baca Quran, baca hadis, ngaji. Tapi kalau Anda jadi musisi, lihat batasan-batasan, jangan terjerumus pada yang salah. Paham sampai sini? Nah, alhamdulillah. Jadi itu yang teman-teman bisa kami bahas dan saya pertanggungjawabkan. Karena ada kitab, ada semua, ada ayat, ada hadis, ada macam-macam. Ya, nanti saya tunjukkan deh. Ya pada teman-teman nanti aja, nggak usah sekarang kan tidak boleh mendahului takdir dan sebagainya. Itu teman-teman tahu. Ya nanti kalau saya sudah ada di tempatnya, saya kabari teman-teman semua. Oke ikhwan fillah, jadi itulah tadi penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang hukum musik, dan di sini Uwah membedakan antara hukum dan sikap hukum ya ikhwan fillah. Bukan berarti kalau kita memahami bahwa musik itu dasarnya mubah, terus kita bisa kemudian terus-terusan mendengarkan musik.
tanpa mengenal waktu, dan meninggalkan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah biasa mendengarkan Al-Quran, ya kita dengerin Al-Quran aja, jangan musik. Dan di sisi lain, ada orang-orang yang memang passionnya itu di musik. Dan kata Ustadz Adi Hidayat, orang-orang yang seperti itu jangan sampai kemudian terjerumus ke dalam musik-musik yang diharamkan oleh Allah. Dan soal pernyataan yang menyatakan bahwa surah Asy-Syu'ara adalah surah pemusik itu, kita sudah bahas di video sebelumnya, bahwa yang dimaksud pemusik itu adalah orang yang menciptakan irama-irama dan nada-nada, dan salah satunya itu adalah penyair. Dan Hasan bin Tsabit itu adalah seorang penyair. Dan yang terakhir, ikhwan fillah, kita sama muslim harus saling menghormati kepada orang-orang yang berpendapat bahwa musik itu haram mutlak, dan kepada orang-orang seperti Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa musik itu tidak haram mutlak. Jangan kita saling mencaci dan mencela. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.